Begitu banyak pertanyaan yang ingin diberikan kepada Pak Mario Teguh, bukan hanya dari sahabat super yang hadir di studio, tapi dari mana saja. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Anda yang mempunyai kesempatan untuk langsung bertanya seperti dalam tayangan berikut ini. Halo Pak Mario Teguh, nama saya Desi, saya mahasiswi Salam Super. Iya, di sini saya mau cerita kalau misalkan di keluarga saya itu lagi ada masalah, ibu sama bapak saya lagi ada konflik. Tapi di sini masalah ini udah cukup lama. Setiap kali saya ngelihat ibu sama bapak saya tuh berantem, tapi saya di sini cuma bisa diem aja. Karena saya bingung, saya harus kayak gimana. Dan saya nggak mau ikut campur urusan mereka. Tapi semakin hari saya capek, saya ngeliat ayah sama ibu saya berantem terus. Sampai akhirnya saya masuk ke masalahnya dia. Tapi ibu saya malah berpikiran lain. Dikira ibu saya ikut campur urusannya mereka. Saya menambah-nambahin masalah mereka berdua. Saya sebagai seorang anak, saya cuma mau orang tua saya tuh nggak ribut-ribut terus, karena saya kasihan ngeliat adik saya yang aktivitasnya sangat terganggu. Apalagi adik-adik saya masih sekolah, dia masih butuh keluarga yang benar-benar bahagia. Dan saya juga kangen sama masalah-masalah, sama kenangan-kenangan saya dulu. Saya bisa pergi bareng sama orang-orang tua saya, tapi sekarang udah nggak bisa. Saya di sini mau nanya sama Bapak Mario Teguh, biar saya dapat solusinya. Saya harus bagaimana dan saya harus gimana cara menyikapi masalah ini, biar orang tua saya nggak berpikiran kalau saya cuman ikut campur dan nambah-nambahin masalahnya mereka. Terima kasih buat Bapak Mario Teguh. Salam super. Silakan Pak Mario. Ada Desi yang baik hatinya, kita semua di studio mendoakan bagi kedamaian di keluarga Anda. Tapi begini ya, take some responsibility, ambil tanggung jawab. Jadilah anak yang berhasil, yang baik, sehingga orang tua Anda akan merasa, it's not all that bad. Enggak jelek-jelek amat. Mungkin mereka bertengkar, itu cara mereka untuk mencintai. Ada seorang anak kecil bawa boneka yang putus tangan kirinya, kaki kanannya putus, kepalanya sudah hampir putus, dipegang, melihat suami istri di atas balkoni bertengkar kasar sekali. Anak kecil ini senyum melihat, lalu yang di atas marah melihat anak kecil, tidak sopan melihat orang, enggak, itu indah sekali. Kalian masih bisa bertengkar, aku tidak punya ibu dan papa. Aku kalau mau marah bertengkar sama siapa? Itu cara kalian untuk mencintai, teruskan. Bisa bertengkar dengan istri, itu masih berkah. Betul? Pikirkan itu. Nah, sebagian di antara kita tidak mensyukuri keberadaan satu sama lain, sehingga lebih mementingkan siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan kedua-duanya membenarkan keadaan. So, anaknya harus berhasil, harus hebat. Jadi anak yang orang tuanya dipuji karena anaknya. Sehingga orang tuanya bilang, kita mungkin bertengkar, mungkin sebentar, nggak terlalu jelek ya. Buktinya anak kita jadi orang besar, jadi orang baik. Itu saja dulu. Jangan berfokus memperbaiki mereka saja, tidak bisa memperbaiki sikap mereka, apalagi anak-anaknya. Anaknya saja menjadi orang yang hebat. Kan pada akhirnya, setiap orang hanya bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Gitu. Pak Mario, dalam jalan menuju menjadi orang yang hebat, Pak, kadang-kadang kita membuat sebuah target tepat di depan kita. Dalam perjalanan kita tahu bahwa ternyata mulai meleset dari target yang kita tuju. Apa yang harus dilakukan? Oke, Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya. Mungkin nggak ada anak muda salah pilih pacar? Mungkin salah pilih guru les. Mungkin salah makan. Sangat mungkin. Nah kan? Salah bergaul. Sangat. So, a little of salah sedikit
itu tidak apa-apa bagi anak muda. Yang tidak boleh a little off for 10 years. 10 tahun salah sedikit itu besar loh bedanya. 3 derajat. 3 derajat. Jarak 1 meter tidak beda banyak. 3 derajat alfanya tidak beda banyak, tapi coba 3 kilometer. Kesalahan pada anak muda tidak apa-apa. A little off is okay. Tapi jangan 10 tahun. Segeralah berubah. Jangan gunakan pengaruh-pengaruh yang tidak baik untuk kita. Kalau Anda ingin sehat, hentikan hal-hal yang bisa merusak kesehatan. Kalau Anda ingin mapan secara ekonomi, mulailah menjadi pribadi yang pantas dipekerjakan. Itu. Super, terima kasih Pak Mario. Jawabannya. Giliran Anda yang ingin bertanya, silahkan siapa? Iya, silahkan Ibu. Saya mau bertanya, saya Hanifah dari Bandung. Oh, mau dari bertanya. Bandung. Biasanya kita merasakan galau atau dilema itu ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak menyenangkan. Namun terkadang juga kita merasa galau ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sebenarnya menyenangkan keduanya ataupun lebih itu menyenangkan bagi kita. Sebenarnya bagaimana langkah bijak kita untuk menghadapi masalah tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Bu Hanifah. Sahabat-sahabat saya yang super, rasa takut kita untuk salah menjadikan kita lebih sering salah daripada betul. Saya ulangi ya, rasa takut kita untuk salah lebih sering menjadikan kita salah daripada betul. Orang yang tidak takut salah lebih sering betul. Dan waktu salah pun dia ketawa. Ayo, pilih yang mana? Oke, yuk. Test your luck. Uji keberuntungan Anda. Masukkan diri Anda dalam masalah. Oke? Mumpung muda. Kalau salah itu gampang dimaafkan. Gitu? Loh ini kok saya suruh fotokopi kok dimasukkan ke mesin penghancur kertas. Dia bilang, oh ini penghancur kertas toh. Mereknya sama, modelnya mirip Pak. Maklum anak muda. Ya, so jadi kalau begitu, buatlah banyak kesalahan bukan untuk niat merugikan orang lain. Karena kesalahan yang merugikan orang lain itu dosa. Dan itu di semua umur tidak boleh. Tetapi salah karena proses untuk menjadi benar itu terpuji. Lebih mulia orang yang melakukan kesalahan daripada orang yang betul karena tidak pernah mencoba. Orang yang betul karena tidak mencoba itu tidak ada, selalu salah. So, test your luck, lakukan sesuatu. Lebih baik mendekati kesalahan daripada menjauhi kesalahan. Karena salah dan benar itu dekat tempatnya Pak. Ibu hanya bolak-baliknya koin. Tuh. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Andi Lau akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways.